Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan kemarin itu kan kita udah ngebahas mengenai kisi-kisi dan juga bocoran atau gambaran dari soal TWK untuk sekolah kedinasan untuk seleksi kompetensi dasar ya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai TIU ya. TIU kisi-kisinya apa aja, lalu gambaran atau bocoran atau cerita dari teman-teman yang sudah tes sebelumnya kemarin apa aja sih? Sudah tes dalam artian di sini karena berdasarkan undang-undang gitu kan ya, biasanya seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan itu soalnya sama dengan CPNS di tahun yang sama atau sebelumnya ya, untuk formasi lulusan SMA gitu. Jadi gambarannya ya sama gitu, kisi-kisinya juga sama, yang diujikan juga sama, TWK, TIU dan juga TKP. Oke, sekarang hari ini kita akan ngebahas soal TIU. Nah, di TIU ini kan tes intelijensia umum. Ya, kalau kemarin kita ngomongin tes wawasan kebangsaan, kuncinya adalah di wawasan. Teman-teman harus banyak membaca. Tapi kalau TIU itu harus perbanyak latihan, ya, karena memang basicnya kan kayak matematika ya, memang harus matematikanya lumayan kuat karena banyak hitungan-hitungan gitu ya, atau basicnya memang matematika. Nah, teman-teman perlu banyak latihan kalau sini. Misalkan teman-teman lemah di soal apa ya? Misalkan ngitung kayak tukang dan lama ngerjakan itu, teman-teman lemah di situ ya, latihan aja dengan soal seperti itu ya sebanyak-banyaknya. Kan soalnya akan berubah-ubah ya, kadang-kadang yang ditanya jumlah tukangnya, yang ditanya waktunya, yang ditanya berapa tukang yang harus ditambah gitu. Nanti model soalnya macam-macam, satu model soal tapi yang ditanya bisa macam-macam. Jadi teman-teman memang harus banyak latihan di TIU. Nah, kisi-kisinya apa aja? Untuk TIU ini dibagi menjadi 3. Ada kemampuan verbal, kemampuan numerik dan juga figural atau gambar. Nah, di kemampuan verbal itu yang ditanya ada meliputi analogi. Ya, analogi ini dipakai untuk mengukur seberapa tingkatan kita dalam menalar atau menganalisa sesuatu, yaitu analogi. Lalu atau ada perbandingan 2 konsep kata, lalu kita mencari hubungan dengan kata yang lain gitu. Misalkan soalnya kayak rumah, atap gitu ya. Lalu di sini misalkan mobil, nah titik-titik apa. Jadi sudah ada contoh perbandingannya. Lalu kita mencari perbandingan yang sama tapi dengan kata yang lain. Itu juga kemarin banyak yang keluar. Berikutnya ada silogisme. Untuk tahun kemarin silogismenya gampang-gampang. Jadi cuman 2 pernyataan, nggak sampai ada 3 gitu. Gampang-gampang kalau silogisme. Jadi bila semua murid ini apa, terus premisnya apa gitu ya, gitu-gitu. Premis mayor, minornya apa. Gampang kok kalau silogisme ini, nggak perlu belajar yang sampai 3 gitu, nggak ada. Cuman 2 kemarin. Tuh. Lalu analitis. Nah, analitis itu untuk menganalisa informasi, menganalisa kemampuan kita dalam menganalisa informasi. Kemarin contoh soalnya itu ada yang banyak yang dapat itu ini kursi, ya, susunan kursi, susunan duduk, tempat duduk. Misalkan si A duduk di sini, di sebelah kanannya atau di sini, siapa yang duduk di sini ya gitu. Nah, kursi atau tempat duduk kan macam-macam. Ada yang modelnya melingkar, ada yang sejajar, ada yang berhadapan gitu-gitu. Jadi memang sama-sama duduknya tapi soalnya kan berbeda. Dengan melingkar gitu kita menalarnya juga berbeda. Kan pasti terus ya kalau melingkar. Lalu kalau sejajar ini kan nggak ada putaran. Sejajar. Lalu kalau berhadapkan, kalau di sisi kita kanannya sini, ya kan? Kalau di dia yang berhadapan dengan kita kanannya kan jadi sini kan gitu. Nah, itu perlu dipelajari juga. Selain itu ada juga kayak susunan balon. Intinya kok susunan-susunan gitu doang. Tapi perlu juga diperhatikan misalkan kayak penjualan. Ya, si A lebih besar daripada ini lebih besar daripada ini lebih kecil daripada ini, siapa yang paling banyak, lalu perbandingan umur gitu-gitu. Itu sering keluar. Kemarin juga banyak yang keluar. Lalu berikutnya ada kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini ada berhitung ya, berhitung sederhana. Kemarin banyak yang keluar itu hitung-hitungan sederhana tapi desimal. Ya, jadi gabungan lah ya. Ada yang pecahan sama desimal ditambahkan, lalu desimal ditambahkan,
lalu isiannya atau jawabannya itu berupa apa namanya pecahan gitu-gitu. Jadi gampang kok, gampang kalau hitungan ini, cuman ya butuh kebiasaan, butuh apa. Kalau teman-teman nggak biasa ya memang susah. Dan dari contoh yang diceritakan ke teman-teman soalnya modelnya ini tuh gampang, cuman kebanyakan karena waktunya mepet jadi panik, terus nggak bisa ngejawab atau bingung. Nah, model soalnya untuk berhitung ada yang modelnya langsung hasilnya, ada yang modelnya ada kayak semacam kotak lalu kolom ya. Misalkan di sini P yang analitis juga sama, analitis soal cerita, perbandingan kuantitatif itu juga apa namanya banyak yang seperti ini modelnya. Jadi kayak ada dua, lalu di sini misalkan P sama dengan 2,3 gitu ya. Lalu di sini Q itu berupa soal. Lalu yang ditanya adalah hubungan antara P dan juga Q. Apakah P lebih besar dari Q, ataukah sama dengan, ataukah lebih kecil, gitu-gitu. Nah, modelnya gitu. Cuman yang di kotak pertama ini ya gitu-gitu. Jadi berhitung, lalu deret angka tetap ada. Ya untuk verbal, untuk apa namanya kemarin sinonim antonim nggak ada. Yang ada yaitu apa namanya analogi. Yang ada analogi. Kalau apa namanya sinonim antonim kemarin nggak ada. Lalu deret angka itu tetap keluar, tapi kemarin deret angkanya yang keluar nominalnya gede-gede, ribuan, ratusan gitu-gitu. Bukan yang 2, 3, 4 gitu-gitu bukan. Meskipun ada juga yang dapat deret angka yang gampang yang nilainya kecil juga ada, cuman kebanyakan dapat nominal gede. Meskipun polanya gampang, cuman kan orang kalau melihat angka banyak, kalau nggak biasa matematika ya udah pusing, udah males gitu ya. Lalu ada perbandingan kuantitatif. Ini tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Nah, perbandingan kuantitatif ini ada perbandingan yang senilai dan juga berbalik nilai. Ya, senilai misalkan kecepatan senilai misalkan yang membagi ya. Kalau aku punya uang segini, dibagi ke orang segini, kalau segini orangnya segini dapatnya berapa gitu. Nah, perbandingan kuantitatif ini kemarin banyak yang model soalnya berupa konversi satuan. Jadi misalkan kalau dengan membeli 15 kodi itu harganya 1 juta ya, berapa kalau 12 lusin misalkan. Ya, gitu soalnya perbandingannya kan sebanding nilai. Semakin banyak kita beli ya semakin banyak kita bayar, itu senilai. Itu contoh soalnya banyak yang model konversi, banyak konversinya satuan. Jadi teman-teman harus tahu kodi, rem, terus berat ya, kuintal, ton gitu. Bukan yang kilometer, hektameter, sentimeter itu bukan, tapi yang satuannya punya nama tersendiri, misalkan ons, pons gitu-gitu. Itu keluar. Lalu perbandingan yang berbalik nilai ya kayak waktu dan juga kecepatan. Itu kan semakin gede kecepatan, itulah semakin kecil waktunya. Atau misalkan ngebangun rumah yang tukang itu juga keluar. Jadi semakin banyak tukang, semakin cepat waktunya mengerjakan. Jadi yang sini kan semakin gede nilainya, yang sini akan semakin kecil. Itu berbalik nilai. Tuh, teman-teman bisa membiasakan diri. Banyak kok model-model soalnya. Silakan dicari sendiri ya, atau mungkin teman-teman juga bisa pelajari di video-video saya sebelum-sebelumnya, juga pernah saya bahas waktu SKD CPNS. Kan soalnya sama, teman-teman bisa ngeliat aja di video-video saya ya, ada TU, TWK, TKP saya share di situ. Atau teman-teman juga bisa ikut bimbel ya. Sini kan banyak yang request, jadi saya membuka bimbingan belajar untuk persiapan seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan ya. Jadi harga aslinya sebenarnya 400.000, cuman kami diskon ya jadi 200.000 untuk 50 pendaftar pertama ya. Jadi cepet-cepetan karena waktu CPNS kemarin hitungan menit aja udah kuota kami tutup gitu ya. Jadi harus cepat lah ya, harus cepat. Jadi dengan 200.000 teman-teman akan mendapatkan 15 kali pertemuan ya, ada 3 kali tryout, lalu ada pembahasan untuk sehari dari TU, TWK, TKP, terus LIU, TWK, TKP gitu. Jadi kita fokus
Dan pengajarnya juga salah satunya ada Pak Okta, itu salah satu mantan membuat soal TIU. Jadi memang matematikanya beliau, hitung-hitungannya, analisanya beliau itu luar biasa untuk soal TIU. Jadi rugi kalau teman-teman nggak ikut. Dan kita lanjut ke sini lagi. Untuk link pendaftarannya nanti saya taruh di deskripsi, yang mau daftar ya silahkan. Oke. Lalu nyampe mana tadi? Oh, soal cerita ya. Soal cerita ya sama ya, soal cerita kayak bisa jual beli, bisa macam-macam lah kalau soal cerita. Hanya bentuk soalnya aja ini hampir sama ya enggak? Jadi kayak kadang-kadang perbandingan kuantitatif tapi bentuknya soal cerita gitu. Berikutnya ada kemampuan figural. Kemampuan figural itu gambar. Ya, kemampuan figural itu ada analogi. Ya, itu mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu. Kayak misalkan ada contoh gambar ya, ini dan ini, lalu soalnya ada gambar lain ya, hubungannya apa yang sama gitu. Jadi ada yang verbal dan juga figural, sama-sama ada analogi. Kalau ada ketidaksamaan itu kita disuruh untuk mencari gambar yang berbeda. Lalu serial itu ada pola, kita menentukan polanya. Nah, ketidaksamaan ini bisa rotasi, bisa pencerminan, macam-macam ya, macam-macam. Kalau ketidaksamaan ada yang bentuknya kayak abstrak, ternyata jumlah sudutnya, jumlah seginya, jumlah garisnya, gitu-gitu. Nah, itu untuk TIU ya. Jadi gampang kok TIU tahun ini tuh dari FR-nya teman-teman, cerita teman-teman soalnya itu gampang-gampang, tapi ya memang butuh latihan, butuh ketenangan dalam mengerjakan seleksi kompetensi dasar. Karena ya memang itu waktunya hanya 100 untuk 90 soal ya. Waktunya hanya 90 menit untuk 100 soal kebalik ya. Jadi kalau di rata-rata per soal ya sekitar 54 detik. Meskipun ada soal yang mungkin butuh waktu panjang, ada soal yang butuh waktunya cuma sebentar gitu. Jadi ya latihan. Kalau latihan harus disimulasikan di timer sendiri, bisa di timer 100 soal ya di 90 menit. Kalau nggak punya waktu ya mungkin 10 soal 9 menit, atau misalkan satu soal itu di timer, saya butuh waktu berapa sih model kayak gini. Jadi teman-teman bisa tahu soal-soal mana yang teman-teman butuh waktu lama, soal-soal mana yang teman-teman butuh waktu singkat. Jadi kan ini soal model saya ngitungnya lama, ya udah dilewatin dulu gitu kan. Jadi biar waktunya sisa lumayan untuk bisa ngoreksi dengan tenang. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman lagi yang mau daftar bimbel. Linknya saya taruh di deskripsi. Dan sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan info menarik yang saya akan bahas selanjutnya tentang sekolah kedinasan, tentang CPNS, atau tentang hal-hal lain. Ya, saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.